Oke, misalkan kita punya sebuah query ya, kita punya data baru, terus kita mau menentukan data ini nih masuk ke kelompok yang mana. Ya, yang dilakukan di KNN ini ya, dia melakukan klasifikasi menggunakan mayoritas suara. Jadi sistemnya kayak pemilu gitu. Jadi kalau punya data baru, terus kita lihat tetangganya, ya, dia tuh banyaknya tetangganya misalnya kelompok A, ya berarti dia kita prediksi ya bahwa dia tuh termasuk kelompok A gitu. Kalau data baru kita ini misalnya tetangganya ini banyaknya kelas B gitu, banyaknya mayoritas kelas B nih, berarti si data baru ini karena dekatnya dengan kelas B, maka kita prediksi bahwa dia termasuk kelompok kelas B kayak gitu. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya simple banget ya. Jadi dia tuh bekerja KNN itu bekerja berdasarkan jarak minimum. Ya, artinya nanti dihitung jarak dari data baru itu ke tetangga-tetangganya. Nah, pertanyaannya, dia mau dihitung berdasarkan seberapa banyak tetangga nih, berapa banyak tetangga yang dipertimbangkan. Nah, itu tergantung K-nya tuh nilainya berapa. Jadi kalau misalnya K-nya nilainya 3, berarti dia melihat jarak minimum dari si data baru ini terhadap 3 tetangga terdekat gitu. Kalau 2 ya berarti dia melihat berdasarkan 2 tetangga terdekatnya gitu. Nah, setelah kita menentukan nilai K-nya ini, maka kemudian yang dilakukan adalah kita bisa memprediksi nih ya si data baru ini masuknya ke kelompok yang mana. Gampangnya ini adalah ilustrasinya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kondisi inisial datanya seperti ini. Kita punya data training ya, kita punya data training ya, dan kita sudah tahu bahwa data kita ini karena dia termasuk supervised learning ya, artinya kita sudah tahu label datanya gitu. Jadi data training ini masuk, katakanlah kita punya data, kita tahu bahwa dia masuk ke kelas A gitu. Terus kita punya data lagi yang ini masuk ke kelas B. Pertanyaannya, kalau kita punya data baru, dia ini masuk ke kelas yang A atau kelas yang B untuk kasus ini gitu. Nah, apa yang dilakukan? Pertama yang dilakukan adalah kita menghitung jaraknya. Jadi dari data baru ini berdasarkan berapa K-nya ya. Katakanlah kalau misalnya K-nya 3, ya berarti kita hitung 3 tetangga terdekatnya gitu. Ya, kalau di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya dia K-nya sama dengan 3, ya berarti dia lihat 3 tetangga terdekatnya itu yang mana gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tetangga terdekatnya ini 1 bintang dan 2 segitiga ya, ada 1, 2, 3 karena K-nya kita tentukan 3 gitu. Nah, bagaimana penentuan dari K-nya itu nanti akan dibahas juga. Tapi intinya adalah kalau kita lihat di sini ya, kira-kira nih tanda yang data baru ini masuk ke kelas mana nih? Kita lihat karena mayoritas tetangganya ini warnanya hijau, ya masuknya kelas B, berarti otomatis kita tentukan bahwa si data baru ini masuknya ke kelas B. Nah, step by stepnya seperti ini. Pertama kita tentuin dulu parameter K-nya itu berapa. Ya, kita bisa tentukan ya apakah tetangga terdekatnya itu yang kita pertimbangkan itu 3, 5, 7 atau berapa gitu ya. Kemudian kita hitung nih jarak antara data baru dengan semua data training. Ya, kita hitung dulu. Ya, dengan semua data training kita hitung, lalu kita urutkan ya, kita urutkan di ranking gitu jaraknya. Nah, kita lihat mana yang paling dekat gitu kan. Kita lihat terus kita ambil, katakanlah nilai K-nya 3, ya berarti kita ambil 3 tetangga terdekatnya. Terus kita periksa nih kelas dari tetangga terdekatnya. Tetangga terdekatnya ini masuknya ke kelas mana aja gitu. Terus kita hitung mayoritas tetangganya ini ya dari kelas mana. Itulah kemudian yang digunakan sebagai dasar prediksinya gitu. Nah, sedikit catatan ya untuk memilih nilai K ini. Kalau kasusnya kelasnya cuma 2, kayak kelas A, B gitu, kayak yang tadi itu, maka nilai K values-nya adalah ganjil ya. Karena kalau misalnya dia nggak ganjil, katakan kita nilai K-nya 2 gitu. Itu takutnya nanti bisa ada kondisi seri gitu, seimbang gitu. Artinya satu kelas A, misalnya tetangga terdekatnya, satu kelas A, satu lagi. Jadi ilustrasinya kayak gini, supaya teman-teman gampang ya. Nah, ini sebagai catatan untuk memilih nilai K itu bagusnya teman-teman cari yang nilai kalau kasusnya two class problem, jadi kelasnya katakanlah ada A dan B, maka nilai K values-nya ganjil. Nah, ini untuk menghindari pada saat voting terjadi ties atau terjadi nilai yang sama gitu. Contohnya gini.
Jadi katakanlah tadi kan ada data yang bintang ya kayak gini gitu, terus katakan kayak gini, terus ada lagi yang misalnya katakan dia punya data yang kelas yang kayak gini ya, bulat-bulat gini. Nah, ini misalnya. Nah, terus kita ada data baru di sini gitu, data baru. Terus katakan misalnya K-nya itu nilainya 3. Berarti kan yang paling dekat kan yang ke sini 1, 2, 3 gini ya. Kalau kasusnya seperti ini kan gampang kita menentukan karena bintangnya ada 2 yang paling dekat, terus si yang lingkarannya cuma 1 kan. Berarti otomatis si data baru ini kita prediksi bahwa dia masuknya ke kelompok yang bintang. Ini kasusnya gampang kalau K-nya ganjil. Tapi kalau misalnya nilai nilai K-nya misalnya tidak ganjil gitu ya, katakan kita punya seperti ini kasusnya gitu ya, terus ini kayak gini gitu data yang lainnya ya, terus kita punya data nih, data barunya ada di sini, terus kita pilih katakan nilai K-nya sama dengan 4, genap ya, padahal kelasnya cuma ada 2, terus kita hitunglah 4 tetangga terdekat, berarti kita dapat yang ini ya, terus yang sini, yang ini gitu kan, sama yang ini 4 tetangga terdekat ya dari data baru kita nih. Nah ini kan berarti ini ada 2 ya kelompoknya, terus yang lingkarannya juga ada 2, artinya ini terjadi kondisi seri gitu, sama-sama 2. Nah ini akan sulit ya untuk bagi kita untuk memprediksi si data baru ini masuk ke kelompok mana. Maka remarksnya adalah, catatannya adalah bahwa k-values ini ganjil untuk two class problem, dan k-nya juga bukan merupakan kelipatan dari jumlah kelas. Jadi kalau jumlah kelasnya 2, ini kan ada bintang dan yang lingkaran ya. Jadi nilai k-nya jangan kelipatannya gitu. Kalau 4 itu kan 2 kali 2, karena tadi bisa ada kondisi bahwa dia votingnya jadi nggak seimbang gitu ya. Maksudnya sorry, karena ada kemungkinan bahwa nilai votingnya jadinya gini, 2-2 atau seri gitu, ties ya istilahnya. Jadi sulit menentukan kelas baru itu masuk ke kelas yang mana. Nah ini contoh aplikasi KNN. Jadi misalnya kita punya data training, terus ada 2 atribut ya dengan skala kuantitatif X1 dan X2 serta 2 kelas. Kelasnya yang gampang aja kita kategorikan misalnya kelas baik dan kelas buruk ya. Terus jika terdapat data baru dengan nilai misalnya X1-nya 3 dan X2 7, tentukan dia masuk kelasnya yang mana. Nah, supaya gampang kita lihat dari tabel ini. Jadi ada 2 atribut ya, X1 dan X2, terus masing-masing atribut punya nilai ya kan. Ini ada nilai-nilainya nih. Terus udah ada juga label kelasnya, karena kan KNN ini supervised learning ya. Jadi kalau X1-nya 7, X2-nya 7, maka dia masuk kelas buruk. X1-nya 7, X2-nya 4, maka dia masuk kelas buruk. Demikian seterusnya sampai data keempat ya. Ini labelnya dapat dari mana? Ini sudah ada ya. Jadi karena ini training datanya sudah kita labelin, kita udah punya informasi ya bahwa kalau nilainya sekian-sekian, kita tahu bahwa dia masuknya kelas mana gitu. Itu udah ada. Kemudian pertanyaannya, kita punya data baru ya. Kita punya data baru tadi, data barunya tuh X1-nya 3, X2-nya 7 gitu. Jadi untuk kasus ini kita punya lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa nilai dari ya, pertanyaannya adalah berapa nilai kalau X1-nya tadi adalah 3 gitu ya. Jadi pertanyaannya gimana kalau misalnya X1-nya 3, terus X2-nya 7, dia masuknya ke kelas yang mana? Itu kan pertanyaannya gitu. Kita mau pakai KNN untuk kasus ini. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, kita tentukan dulu berapa nilai parameter K-nya. Ya, misalkan kita pakai K-nya 3 gitu. Tapi nanti kalau teman-teman lakukan simulasi harus diuji ya, misalnya 3, 5, 7 gitu ya, 9 dan seterusnya untuk melihat K yang mana yang paling bagus gitu ya. Memprediksi data baru itu masuk ke kelas mana. Nah, kalau untuk contoh kasus ini misalnya kita tetapkan K-nya sama dengan 3. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita hitung dulu jarak antara data baru ini 3,7 dengan semua data trainingnya kan, ya. Karena kalau enggak kita nggak tahu mana yang paling dekat gitu dengan si data baru ini. Jadi kalau X1-nya tadi 77, berarti dengan Euclidean distance kita bisa dapat ya rumus Euclidean distance 7 kurangi 3 kuadrat plus 7 min 7 kuadrat, kita dapat jaraknya 16 gitu ya.
Ya, begitu pula di sini ya, jarak antara ini 7 dikurangi 3 ya, kuadrat ditambah 4 dikurangi 7 kuadrat sama dengan 25 ya. Begitu seterusnya. Lalu apa yang kita lakukan ya? Langkah selanjutnya adalah kita ranking ya, berdasarkan jarak ini kita ranking berdasarkan jarak terdekatnya. Jadi kita dapat peringkat nih, jarak minimum. Paling rendah kan otomatis yang jaraknya ini 9 ya dalam kasus ini gitu, karena yang lainnya nggak ada lagi yang lebih kecil dari 9. Berarti ini peringkat 1. Kemudian mana lagi yang kecil nilainya? Ini kan 13 ya jaraknya. Tidak ada lagi selain yang ini yang nilainya lebih kecil dari 13 selain 9, maka ini masuknya peringkat 2. Begitu pula ini adalah peringkat 3 dan ini adalah peringkat 4 gitu. Nah, kita telah menetapkan bahwa nilai K-nya kan 3 kan, berarti kita ambil si 3 besar ya, peringkat 3 besar yaitu, berarti yang kita ambil adalah yang ini gitu, yang ini, dan yang ini sebagai 3 tetangga terdekatnya. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kita periksa ya, 3 tetangga terdekat ini kelasnya apa? Ya, kita udah tahu tadi pada saat awal ya, kalau X1-nya 7, X2-nya 7 tuh labelnya dia masuknya ke kelas buruk gitu. Kalau dia X1-nya 3, X2-nya 4, berdasarkan training data kita tahu bahwa dia masuknya ke kelas baik ya. Gitu pula kalau untuk X1-nya 1 dan X2-nya 4, kita sudah tahu di informasi pada saat awal bahwa dia itu sudah dikelompokkan ke kelas baik. Nah, kira-kira kalau kita melakukan voting ya, ada 2 baik di sini dan ada 1 buruk. Berarti si kelas yang baru tadi ya, tetangga terdekatnya itu paling banyak, mayoritas adalah berada di kelas yang baik kan gitu. Sehingga karena ada 2 kelas baik dan 1 kelas buruk, maka dapat disimpulkan bahwa data baru ini termasuk ke dalam kelas baik. Ya, as simple as that. Jadi KNN itu sederhana sekali itu, tapi cukup ampuh gitu ya untuk klasifikasi. Nah, di dunia ini ada banyak sekali teman-teman kasus yang membutuhkan classification gitu ya, klasifikasi. Contohnya apa? Misalnya di dalam dunia medis gitu ya, mau memprediksi tumor itu, sel tumor ini termasuk ganas atau tidak gitu. Nah, itu juga contoh klasifikasi. Jadi kita punya data nih, misalnya kalau misalnya atributnya seperti ini, nilai-nilainya, maka tumor ini termasuknya misalnya jinak gitu ya. Kita udah punya data, training data set, terus ada data baru gitu. Kita bisa dengan teknik klasifikasi, kita harapannya bisa menentukan bahwa data yang baru ini termasuknya tumor yang ganas apa yang jinak nih gitu. Nah, contoh lain ya, permasalahan klasifikasi di dunia nyata. Misalnya kita mau mengklasifikasi transaksi kredit card ya. Dia termasuk transaksi yang sah atau transaksi yang tidak sah atau ada kecurangan di sana. Itu juga bisa. Nah, yang lebih contoh yang mungkin lebih gampang ya, ini mengkategorikan news stories ya. Jadi kalau ada teman-teman suka baca kan ya news gitu di internet, itu bisa dikelompokkan berdasarkan bisa pakai text mining gitu ya, untuk melihat dokumen ini nih masuknya ke misalnya katakan berita finance kah, berita hiburan kah, atau berita olahraga gitu. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti untuk melihat juga profile user itu yang melihat seperti apa. Katakanlah usernya ini misalnya suka membaca berita tentang olahraga gitu. Berarti nanti ya bisa di set gitu bahwa advertisement atau iklan yang keluar di halaman webnya itu banyaknya iklan-iklan terkait olahraga gitu contohnya. Nah, terus yang tadi ya, yang sering dipakai sekarang itu recommender system gitu. Jadi kalau berdasarkan preference dari usernya, jadi kita bisa lihat mengklasifikasikan kesukaan usernya itu seperti masuknya nih, user ini nih profilingnya dia termasuk kelompok orang yang suka misalnya produk-produk kayak apa gitu ya. Nah, misalnya dia katakan sering searching tentang produk, katakan dia sering searching tentang produk-produk teknologi gitu. Berarti nanti iklan yang pop up di halaman browsernya itu ya juga iklan-iklan tentang teknologi ya, atau recommender system ini. Jadi banyak lagi permasalahan di dunia nyata yang termasuk sistem yang termasuk sebagai permasalahan klasifikasi ya. Gitu ya teman-teman, semoga
bermanfaat ya, dan ini adalah singkat saja, jadi ini adalah penjelasan singkat. Teman-teman kalau mau belajar yang lebih dalam lagi bisa baca di Neo LMS, sudah saya sediakan ada PPT-nya yang lebih lengkap dan beberapa relevan reference. Oke, terima kasih.